Aku mau mandi dulu sebelum pulang, ucap Ratu. Ia pergi ke kamarnya. Di kamar itu, mereka pernah tidur bersama saat berpacaran. Pria dan wanita tidur berdua tanpa melakukan hubungan badan. Bagi Ratu, dia pria yang sangat baik. Raja adalah kekasih pertamanya, tapi dia adalah cinta kedua. Ratu pernah menyukai seniornya di SMA, meski tidak pernah diungkapkan. Ia pikir, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak disangka, mereka dipertemukan kembali di saat hubungan Raja dan Ratu sedang bermasalah. Kekuatan cinta mereka berdua, terbukti mampu menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi hubungan mereka. Segala kepahitan dan lika-liku perjalanan cinta mereka, membuat ikatan cinta mereka semakin kuat. Selesai mandi, Ratu keluar hanya memakai jubah mandi. Ach, pekik Ratu. Raja berbaring di tengah ranjang hanya menggunakan boxer. Saking terkejutnya, Ratu sampai berteriak kecil. Ia tidak menyangka, suaminya itu benar-benar memiliki hasrat yang besar. Dimanapun mereka berada, setiap ada kesempatan, Raja tidak akan pernah melewatkannya sedetik pun. Raja mengerlingkan sebelah matanya. Sini. Raja, aku harus pulang. Kamu juga harus pergi ke cafe shop. Jangan memacam, ujar Ratu. Ia membuka lemari pakaian dan mengambil baju ganti. Namun, Raja segera menggendong Ratu dan melemparkan tubuh istrinya ke tengah ranjang. Hanya sebentar, bujuk Raja. Aku tahu, sebentar versi kamu itu bisa sampai pagi, ucap Ratu. Ia berusaha bangun, tapi kedua tangannya dicekal kuat oleh suaminya. Tanpa menghiraukan ucapan istrinya, ia mulai mengecup leher Ratu. Menjelajahi leher jenjang itu dengan lidahnya yang basah dan licin. Meskipun bibirnya menolak, tapi tubuhnya bereaksi sebaliknya. Tangan nakal sang suami membuat tubuh Ratu bergetar seperti tersengat aliran listrik. Suhu tubuh keduanya mulai naik. Perlahan, tapi pasti. Mereka mulai mendaki puncak bersama. Acara pesta pernikahan berlangsung dari jam 9 pagi hingga malam. Banyaknya tamu undangan yang datang silih berganti lumayan membuat kedua pasangan pengantin kelelahan. Marcel menatap ke arah Ratu dan Mita yang sedang duduk bersandar di kursi pelaminan. Mereka berdua terlihat sangat lelah. Maklum saja, karena mereka bahkan tidak punya waktu untuk sekedar mengganjal perut. Ratu sibuk mengawasi dan mengatur karyawannya, sedangkan Mita sibuk menyambut tamu. Sel, tolong bawakan minuman dan kue untuk mereka. Aku sedang menemani kolega bisnis dari luar kota, tidak enak jika aku meninggalkannya, bisik Raja pada Marcel. Oh, oke. Marcel pergi mengambil minuman dan sepiring kue, lalu memberikannya pada mereka. Nih, minum dan makanlah sedikit camilan untuk mengisi perut kalian. Terima kasih Sel. Aku benar-benar dehidrasi karena dari pagi belum minum setetes pun. Mita segera meneguk habis minuman ringan yang dibawakan Marcel untuknya. Sedangkan kuenya sama sekali tidak ia sentuh. Mita kurang suka makanan manis, ia lebih suka makanan pedas. Kenapa tidak diminum Bu? Tanya Marcel saat melihat minuman yang dipegang oleh Ratu tidak juga diminum. Bisakah ambilkan aku air mineral saja? Baiklah, tunggu sebentar. Marcel pergi mengambil minuman mineral dan kembali ke tempat Ratu dan Mita. Ia memberikan botol minuman mineral yang sudah dibuka kepada Ratu. Ini. Terima kasih. Ratu meminum seperempat isi dari botol minuman. Ia juga memakan sepotong kue untuk mengganjal perutnya. Ia masih menyusui, jadi ia tidak bisa memakan makanan pedas seperti Mita. Marcel dan Mita memiliki makanan favorit yang sama yaitu asalkan makanan pedas semua mereka suka. Mbak Mita, waktunya ganti gaun malam. Asisten penata rias Ayu, Gwen, menyuruh pengantin mengganti baju mereka dengan gaun malam. Jam 9 malam nanti akan ada acara dansa. Tidak leluasa rasanya jika masih memakai gaun pengantin yang panjangnya menyapu lantai. Pergilah, ucap Marcel. Ia duduk di samping Ratu. Sesekali, Marcel berdiri untuk bersalaman menyambut tamu undangan. Mita mengganti gaun pengantin di dalam ruang istirahat, ia keluar bersama asisten penata rias. Gaun berwarna biru muda dengan belahan dada berbentuk V begitu pas di tubuh Mita. Dengan high heel setinggi 5 cm berwarna biru dongker membuatnya semakin tampak menawan. Gwen merubah tatanan rambut Mita menjadi sanggul sederhana yang lebih simpel. Dengan beberapa helaian anak rambut yang dirol dan dibiarkan menjuntai di samping wajahnya.
Setelah riasannya sedikit dirapikan, Nita kembali ke pelaminan. Marcel, Raja, Mama dan Papa pulang ke rumah lebih dulu. Acara formal sudah selesai, tinggal acara anak muda. Mama dan Papa sudah mengantuk, ucap Haruna berpamitan pada mereka. Ya Mah, Pah, hati-hati di jalan. Raja dan Ratu segera pulang kalau acaranya sudah selesai. Sasha juga mau pamit, sudah mengantuk. Ya Sha. Terima kasih. Marcel menjawab dengan suara pelan. Mereka pergi meninggalkan pesta terlebih dulu. Raja menghampiri Marcel dan Nita yang berdiri. Mereka berbincang berdua. Sayang, dan Sayu. Musiknya sudah mulai tuh. Raja mengulurkan tangannya. Ayo. Ratu menyambut uluran tangan Raja. Mereka berdansa di tengah pasangan lain yang juga sedang berdansa dengan pasangannya masing-masing. Raja memeluk pinggang Ratu dan istrinya itu menempatkan kedua tangannya di pundak Raja. Alunan musik lembut yang mendayu disertai lampu yang diganti dengan lampu warna-warni yang redup, membuat suasana semakin terasa romantis. Sangat pas untuk laki-laki mesum seperti Raja. Di tengah redupnya lampu, tangannya bergerilya dengan lincah. Sesekali, Raja mencuri-curi kesempatan untuk mengecup pipi Ratu. Debaran jantung Ratu kian berpacu dengan cepat. Kecupan-kecupan lembut dari Raja membuat seluruh bulu kuduknya merinding. Sayang, kapan pesta ini berakhir? Aku tidak tahan untuk segera menyentuhmu. Ucapan setengah berbisik di telinganya, membuat Ratu semakin gelagapan. Ia tidak menyangka jika Raja bisa berkata dengan terang-terangan seperti itu. Selama mereka berdansa, Raja terus membisikkan kata-kata mesum. Sepertinya istilah, like father, like son, memang benar adanya. Sifat mesum sang ayah, Tristan, sepertinya menurun pada Raja. Hal yang sama sekali tidak diketahui orang lain sebelumnya. Selama mereka pacaran, Raja selalu berbicara dengan kata-kata vulgar. Tidak pernah sedikit pun ada kata-kata yang tidak mengundang hasrat seperti saat ini. Raja berhenti mengatakan hal-hal mesum seperti itu. Bagaimana kalau didengar yang lain? Dasar mesum, ucap Ratu dengan suara pelan. Tapi, kamu suka kan, goda Raja? Ratu mencubit pinggang suaminya, membuat sang suami meringis. Ia tidak bisa berteriak atau mereka akan membuat orang lain tahu kalau Raja sedang menggoda istrinya. Musik berhenti, lampu kembali diganti dengan lampu yang lebih terang. Malam kian beranjak. Satu persatu, para tamu undangan berpamitan. Nita dan Marcel sudah berpamitan kepada Raja. Ah, akhirnya selesai juga. Waktunya pulang, gumam Raja. Ratu membantu para karyawan membereskan kursi dan meja. Setelah meja dan kursi rapi, mereka menyapu lantai. Setelah menyapu, kalian pulang saja. Besok, kita tutup 1 hari, ucap Ratu. Terima kasih Mbak. Mereka menjawab bersamaan. Ratu kasihan melihat mereka kelelahan seharian. Ia meliburkan para karyawan agar mereka beristirahat.